قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. بسم الله الرحمن الرحيم. فيحث جبريل عليه السلام الملائكة في هذه الليلة, malam Lailatul Qadar. Fayahussu, maka mengerahkan Jibril alaihissalam al-malaikata, para malaikat, fi hadhihi lailati, dalam malam ini. Fayusallimuna, maka mereka mengucapkan salam ala kulli qa'imin, atas setiap orang yang berdiri untuk salat. Wa qa'imin wa qa'idin, dan orang yang duduk untuk salat juga. Wa musallin, dan orang yang salat yang keadaannya bukan berdiri dan duduk. Wa dzakirin, dan orang yang zikir. Wa yusafihunahum, dan menyalami mereka. Wa yu'minuna, dan mereka mengucapkan amin ala du'ahim, atas doa mereka. Hatta yatlu'al fajr, hingga terbit fajar. Fa idza tala'al fajru, bila telah terbit fajar, yunadi, maka berseru Jibril alaihi salam. Ma'asyiral malaika, hai golongan para malaikat, ar-rahil, berangkat. Saya berangkat kembali ke langit. Fayaquluna, maka mereka mengatakan, ya Jibril, fama sana'a rabbuna fi hawaijil mu'minin. Fama sana'a, maka apa sana'a yang telah membuat Rabbuna, Tuhan kami, fi hawaijil mu'minin, dalam hajat-hajat orang mukmin. Apa yang dibuat oleh Tuhan kami mengenai hajat-hajat orang mukmin. Bagaimana mengenai hajat-hajat orang mukmin? Sudah ditunaikan, sudah diterima oleh Tuhan kami belum? Min ummati Ahmad, dari umatnya Nabi Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu, maka Jibril mengatakan, nadarullah, Allah memandang ilaihim, kepada mukminin, fi hadhil lailati, dalam malam ini. Fa'afa anhum, maka dia telah mengampuni anhum mereka. Illa arba'atan, kecuali 4 orang. Faqulna, maka kami mengatakan, ya Rasulullah, manhum, siapakah mereka? Qala, baginda mengatakan, rajulun mudminu khamrin, orang yang senantiasa minum arak. Wa akun liwalidayhi, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa qati'u rahimin, dan orang yang memutuskan hubungan sanak kerabatnya. Wa musyakhinun, dan orang yang bermusuhan. Qulna, kami mengatakan, ya Rasulullah, mal musyakhin, apa yang dimaksud musyakhin? Qalu, mereka mengatakan, qala, baginda Nabi mengatakan, huwal musarim. Musyakhin maknanya musarim, orang yang bermusuhan. Wa idza kanat, bila telah ada Lailatul Fitri, malam hari raya. Sumiyat, maka dikasih nama tilkal latu, malam itu, Lailatul Jaizah, malam penganugerahan hadiah. Masya Allah, jadi malam Lailatul Qadar itu semua diampuni, kecuali 4 golongan tadi itu. Betul-betul celaka. Orang yang minum arak senantiasa, orang durhaka kedua orang tuanya, orang yang bermusuhan. Fa idza kanat ghadatul fitri, bila telah ada pagi hari raya, ba'atsallahu, maka Allah mengirimkan azza wajalla al malaikata, para malaikat, fi kulli biladin, dalam setiap negeri. Wa yahbitun, maka mereka turun ila ardi, ke bumi. Wa yaqumuna, maka mereka berdiri ala afwahis sikak, di pintu-pintu lorong. Wa yunaduna, maka mereka berseru bisautin, dengan suara yusmi'u, yang dia bisa memberikan pendengaran, man khalaqallah, orang yang Allah ciptakan, ila jin wal insa, kecuali jin dan manusia. Jadi, malaikat itu turun pada hari raya di setiap negeri, di pintu-pintu lorong. Mereka berseru dengan suara yang suara itu didengar oleh semua makhluk Allah, kecuali jin dan manusia. Yusmi'u man khalaqallah ilal jin wal ins. Padahal seruan ini yang dimaksud jin dan manusia. Tapi justru jin dan manusia itu malah enggak dengar. Semut dengar, kucing dengar, semua makhluk dengar, tapi jin dan manusia enggak dengar. Padahal yang diseru itu manusia dan jin. Aneh enggak? Karena seumpama jin dan manusia dengar, sudah hilang taklif. Semua ibadah semua sudah enggak ada orang kafir. Enggak, fungsi daripada ujian itu jadi hilang.
Jadi suara-suara gaib yang kaitan dengan agama itu justru malah ditutup oleh Allah dari jin dan manusia. Hanya para nabi, para rasul saja yang mendengar dan mereka yang menyampaikan. Umatnya mau percaya apa enggak, gitu aja. Makhluk-makhluk yang lain dengar semua. Wa yaquluna, maka mereka mengatakan, ya umat Muhammad, umat Muhammad, ukhruju, keluarlah ila Rabbin Karim, kepada Tuhan yang mulia, yu'til jazil, yang dia memberi perkara yang banyak, wa ya'fu 'anil 'azim, dan mengampuni atas dosa yang besar. Wa idza baruzu, ketika mereka telah keluar ila musallahum, kepada tempat salat mereka, yaqulullah azza wa jalla lil malaikati, kepada para malaikat, ma jazaa'ul ajir idza amila amalah, apakah balasan buruh bila dia telah mengerjakan pekerjaannya. Qala, baginda Nabi mengatakan, fataqulu, maka berkata al malaikatu, para malaikat, ilahana, hai Tuhan kami, wa sayyidana, dan sayyid kami, Tuan kami, jaza'uhu, balasan orang yang telah mengerjakan pekerjaannya, antuwafiyahu ajrahu, engkau memenuhi dia ajrahu, opahnya. Qala, baginda mengatakan, fayaqulu, maka Allah berfirman, fa ini, maka sesungguhnya aku isyutikum, menjadikan saksi kepada kamu semua, ya malaikati, hai malaikat-malaikatku, ani, bahwasanya aku qad ja'altu, telah menjadikan thawabahum, pahala mereka, min siyamihim syahr Ramadan, dari puasa mereka bulan Ramadan, wa qiyamihim, dan salat mereka, salat malam mereka, tarawih maksudnya, aku jadikan pahalanya ridhai, ridhaku, wa maghfirati, dan ampunanku. Wa yaqulu, dan Allah berfirman, ya ibadi, hai hamba-hambaku, saluni, mintalah kepada aku, fa izzati, maka demi kemuliaanku, wa jalali, dan keagunganku, la tas'aluni, kamu semua tidak minta kepada aku, al-yawma, pada hari ini, al-ya'sa'an, suatu apapun, fi jam'ikum, di dalam kumpulan kamu, li akhiratikum, untuk akhiratmu, ila ataitukum, kecuali aku akan memberi kepada kamu. Jadi pada hari raya itu Allah berfirman, kamu minta apa saja pada hari ini, untuk urusan akhirat akan saya beri semuanya. Wala lidunyakum, dan kamu tidak minta untuk dunia kamu, illa nadhartu, kecuali aku akan melihat lakum, untuk kamu. Maksudnya aku akan lihat menurut hikmahku. Kalau permintaan kamu itu untuk dunia itu sesuai dengan hikmahku, ya saya terima. Kalau tidak, ya tidak. Maka kalau minta itu urusan akhirat saja. Kalau urusan akhirat itu bebas, ya. Kamu minta apa saja urusan akhirat, Allah akan kasih. Karena akhirat itu memang tempat pahala, maka kamu minta pahala bagaimanapun Allah akan kasih. Tapi kalau dunia ini tempat ujian, maka kalau kamu minta urusan dunia, Allah akan melihat sesuai dengan hikmah Allah atau tidak. Kamu bayangkan memangnya ada orang itu minta supaya orang itu jadi kaya semua namanya. Nah ini ya tidak cocok dengan dunia. Kalau dunia itu kaya semua itu enggak jalan, ini tempat ujian. Dunia ini harus ada orang miskin, harus ada orang kaya. Kalau kaya semua, siapa yang mencangkul di sawah? Ya. Makanya ada orang tuh minta, ya Allah minta semua orang masuk Islam semua, jin manusia, sehingga tidak ada orang kafir satupun. Permintaannya ini bagus, tapi Allah nggak akan perkenankan. Karena dunia ini sudah dijadikan oleh Allah SWT tempat ujian, pasti akan ada orang kafir yang akan ke neraka pasti. Walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Jadi permintaan itu Allah SWT, kalau untuk dunia pasti Allah akan lihat sesuai dengan hikmah Allah atau tidak. Nah dunia ini tempat ujian. Nah hikmah Allah itu bagaimana? Yang tahu hanya Allah. Yang penting kita doa aja, doa saja. Dan doa yang sebesar-besarnya doa adalah seperti doa yang diajarkan dalam surat Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, supaya jalan hidup kita itu mengikuti jalan hidup orang yang diridhai oleh Allah. Sudah. Itulah doa yang terbesar, doa yang terbaik. Allah
Wa izzati maka demi kemuliaanku la asturanna sungguh pasti aku akan menutupi alaikum atas kamu atharatikum kesalahan-kesalahan kamu ma raqabtumuni selagi kami masih muraqabah kepada aku, selagi kamu masih muraqabah, maksudnya muraqabah di sini masih menghormati kehadiranku, pandanganku. Selagi aku akan nutupi kesalahan-kesalahan kamu, selagi kamu itu punya amalan muraqabah, yaitu selagi kamu itu masih menghormati pandangan Allah kepada kamu. Jadi, kalau kamu itu dipandang oleh Allah berbuat seenaknya sendiri, ya naudzubillah. Wa izzati demi kemuliaanku la ukhzikum, aku tidak akan menghinakan kamu, wala afdahukum, dan aku tidak akan mempermalukan kamu baina ashabil hudud, di antara orang-orang yang melewati batas. Maksud sini orang-orang kafir. Ashabil hudud di sini maksudnya orang-orang kafir. Jadi Allah berjanji asalkan kita ini masih muraqabah, dosa-dosa kita akan ditutupi oleh Allah dan kita tidak akan dipermalukan di depan orang-orang kafir. Jadi ini satu kemuliaan juga. Jadi orang iman itu nanti di akhirat itu kalaupun salah itu tidak dipermalukan di depan orang-orang kafir. Maka ada diceritakan dalam hadis, dalam tafsir itu, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Suatu saat nanti orang kafir itu akan berharap-harap jadi orang Islam. Itu ceritanya bagaimana? Jadi ada orang Islam masuk ke neraka. Nah, setelah masuk di neraka, sampai di neraka dia ketemu sama orang kafir. Maka orang kafir itu, oh kamu Islam juga masuk neraka, nggak ada gunanya Islam kamu. Maka ketika orang kafir itu mengatakan begitu, Allah marah. Ada, langsung orang-orang Islam dikeluarkan semua. Makanya akhirnya orang kafir itu, kalau mau saya Islam ya enak, keluarkan. Jadi Allah SWT itu sampai di neraka pun masih menghormati orang Islam itu. Sehingga kalau orang kafir itu sampai tahu, maka langsung dikeluarkan. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma ahyina muslimin wa amitna muslimin. Wa raditu dan insarifu, pergilah kamu maghfurun lakum, dalam keadaan diampuni lakum untuk kamu. Qad ardaitumuni, sungguh kamu telah membuat ridha kepada aku. Wa raditu ankum, dan aku telah ridha atas kamu. Fatafrahu, maka bergembira al-malaikatu, para malaikat, wa tastabsiru, dan mereka gembira, bima, dengan perkara. Istibsar dengan tafrah itu bagaimana itu? Istibsar itu dari kata basyarah, tastabsir itu maksudnya wajahnya jadi cerah-cerah, senang-senang. Bima yu'ti, dengan perkara yu'ti yang Allah memberikannya, hadil ummata, umat ini, idza aftaru, ketika mereka berbuka, min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan, hari raya. Ya Allah, jadi Ramadan ini betul-betul penuh dengan berkahnya. Tapi yang bisa merasakan semua berkah ini hanyalah orang iman. Karena orang iman itu punya indera keenam, yaitu imannya itu. Dia bisa tahu perkara-perkara gaib dengan sebab imannya itu. Berita-berita gaib dia dengar sebab imannya itu. Sekarang itu di sekitar kita ini ada kuning, hijau, bangunan-bangunan yang indah, ya. Tapi umpama kita ini buta, ya. Ada gunanya enggak itu bangunan-bangunan yang indah ini? Bagi orang buta itu hitam aja semua sudah, ya. Enggak ada gunanya. Siang malam sama aja orang buta. Atau kita ini di sekitar kita ini ada pembicaraan-pembicaraan yang bagus. Korek-korek yang hebat, ya. Sudah suara-suara yang indah. Tapi kita ini nggak punya telinga, namanya. Ada gunanya nggak? Ya. Sama sekali tidak bisa menikmati itu semua. Atau matanya melek, telinganya juga bolong, tapi otaknya itu rusak. Maka ada apa aja keindahan, seperti orang gila itu, dia tidak bisa merasakan. Sungai pelolong, dia ada tempat-tempat yang bersih, dia malah duduk di tempat sampah. Ya, dia telanjang juga tidak merasa malu, ya, kotor, nggak merasa risih, otaknya rusak. Ya. Lah ibaratnya orang iman dengan orang yang tidak iman ini seperti itu. Orang buta dengan orang melek, orang tuli dengan orang yang mendengar,
orang waras dengan orang gila. Orang iman ini bisa merasakan ini, Masya Allah Ramadan. Ini ada berita malaikat-malaikat pada turun, ampunan-ampunan Allah. Surga dihias, setiap detik ini jutaan istana dibangun. Ada pembebasan dari api neraka, ada ampunan, ada doa-doa makbul. Ini yang bisa memahaminya orang iman. Nah, orang yang tidak iman ya sudah. Nggak tahu apa-apa, perasaannya ya sama aja, siang malam gelap aja terus. Orang gila makan enak, makan nggak enak sama aja. Naudzubillah minadh-dhalal. Jadi orang yang tidak dapat hidayah ini betul-betul orang yang sangat celaka sebetulnya. Nah, tapi tidak merasa celaka ya. Tidak merasa celaka padahal sangat-sangat celaka. Nah, ini orang yang tidak dapat hidayah enggak bisa memahami semuanya ini. Ada pengangkatan raja diumumkan sekarang ini. Akan diangkat jadi raja, orang-orang yang mau mendaftarkan diri akan diangkat jadi raja. Akan dikasih permaisuri yang cantik, istana yang indah, kekuasaan yang luas. Sudah diumumkan di seluruh dunia. Tapi orang tuli, ya gimana? Ada gunanya enggak tadi? Pengumuman tadi, enggak ada gunanya. Bodoh. Orang-orang pergi untuk mendaftarkan jadi raja, dia pergi ke sawah macul. Dia pergi ke sawah. Karena apa? Telinganya itu enggak ada. Nah, telinga untuk mendengar berita-berita gaib ini adalah iman, hidayah. Maka betul-betul kita syukuri. Nikmat hidayah itu betul kita syukuri.